Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Muhammad Taufik, guru IPA kelas 7. Selamat datang bagi anak-anak Bapak kelas 7 ya. Sekarang sudah SMP dan bersekolah di SMP Negeri 12 Tanjung Jabung Timur. Semoga bertambah cerdas, bertambah pintar, dan harus meninggalkan segala perangai tingkah laku yang bersifat kurang membangun dari SD, harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Materi kita hari ini merupakan KD dari 3.1, menerapkan konsep dasar pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku, dan KD 4.1-nya menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan baku. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai objek IPA dan pengamatan. Ya, objek IPA dan pengamatannya. Melaksanakan pengamatan objek secara terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi gejala alam biotik dan abiotik. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan hasil. Peserta didik dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses, pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Peserta didik dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Nah, di sini banyak sekali manfaat dari pembelajaran IPA. Salah satunya adalah product science. Ya. Ada handphone pun lambat laun berkembang. Ya, televisi pun dari televisi tabung biasa menjadi televisi layar datar. Kemudian juga ada alat kosmetik, alat olahraga yang orang sekarang bisa berolahraga di rumah, berlari di rumah. Kemudian juga ada alat terapi. Semua ini terjadi berkat ilmu pengetahuan. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain seperti berikut. Pengamatan melibatkan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kemudian membuat inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan-hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan, baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan.
Nah, sains, ilmu pengetahuan yang mempelajari alat dan aspek-aspeknya. Cabang sains ada biologi, fisika, dan kimia. Ya, biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Dia berasal dari bahasa Latin, terdiri dari dua kata, bios dan logos. Nah, apa saja cabang ilmu dalam biologi? Tentu banyak sekali ya anak-anak Bapak sekalian ya. Di antaranya ada bioteknologi ya, kemudian genetika, taksonomi, zoologi, botani ya, dan banyak yang lainnya. Nah, ini ada metode ilmiah. Surat dari NTB yang berbunyi, anak-anak Bapak sekalian memperoleh surat dari NTB. Bunyinya, teman-teman, saat ini saya mengirimkan surat dari tanah kelahiran saya. Dengan surat ini, saya memohon pertolongan teman-teman. Di daerah saya sangat sulit mendapatkan air bersih. Di dekat tempat saya ada sungai kecil, tetapi airnya coklat. Sedangkan untuk mendapatkan air bersih, saya harus berjalan 5 km jauhnya sambil memikul jerigen. Bisakah teman-teman membantu saya mencari cara untuk menyaring air yang coklat tadi menjadi bersih, supaya saya tidak harus berjalan jauh untuk mendapatkan air tersebut? Ya, dari surat dari NTB tadi, silakan kalian membuat suatu tugas. Buatlah langkah-langkah untuk mencoba cara mendapatkan air bersih yang layak diminum untuk membantu anak NTB tadi. Sekian dulu dari Bapak. Kalau kurang jelas, silakan videonya ditonton lagi dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.